Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita akan membahas materi fisika 2 yang kelima, yaitu arus arah DC. Langsung saja. Arus itu merupakan banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Dapat dihitung dengan I sama dengan Q per T. I itu adalah arus dengan satuan ampere, Q itu banyaknya muatan, satuannya kolom, dan T itu waktunya dalam satuan detik. Jadi jika sebuah muatan yang mengalir persatuan waktu itu tidak konstan, maka arus akan berubah dengan waktu dan diberikan oleh limit diferensial dari persamaan di atas. Jadi sama ya sebenarnya, hanya ada tambahan D ini, diferensial limitnya. Selanjutnya, nah jika sebuah aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronik mengalir dari positif ke negatif. Jadi teori itu menggunakan prinsip muatan yang dimana muatan listrik pada suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arah aliran listrik itu berlawanan dengan aliran elektron pada suatu penghantar. Jadi teori ini digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif. Dapat dilihat arahnya dari positif muter ke negatif. Oke, arus I itu merupakan karakteristik dari suatu penghantar khas. Arus tersebut adalah sebuah kuantitas makroskopik seperti sebuah benda, volume sebuah benda, atau panjang sebuah tongkat. Sebuah kuantitas mikroskopik yang dihubungkan dengan itu adalah rapat arus, current density, yaitu J. Bisa dilihat. Lalu rapat arus tersebut merupakan ciri sebuah titik di dalam penghantar dan merupakan ciri penghantar secara keseluruhan. Jadi jika arus tersebut didistribusikan secara uniform pada sebuah penghantar yang luas penampangnya A, maka besarnya rapat arus untuk semua titik pada penampang tersebut adalah J sama dengan I per A. Nah, sama seperti ini tadi, untuk menghitung banyaknya arus yang mengalir persatuan ya per waktu, I sama dengan dq per dt, atau sama dengan N E kali A kali V dt per dt, sama dengan N E A dikali V. Lalu untuk hambatan listrik, yaitu hambatan tahan atau resistasi listrik merupakan kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Resistansi listrik juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Satuan hambatan listrik itu bisa disebut ohm, simbolnya omega. Oke. Jadi pada hambatan listrik itu memiliki bahan penghantar atau konduktor dengan sifat yang menghambat arus yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama itu ada jenis bahan, ada suhu, ada panjang penghantar, dan luas penampang. Contohnya itu pada jenis bahan ada tembaga yang nilai resistansinya rendah dibanding dengan baja. Yang kedua ada suhu, jika nilai resistansinya meningkat dengan meningkatnya suhu pada penghantar. Lalu untuk panjang penghantar yang ketiga, jika semakin panjang suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Lalu untuk cross penampang, jika semakin kecil diameter suatu penghantar, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Sama seperti jalan, jika semakin kecil maka semakin macet ya, semakin padat. Nah, ada contohnya untuk penghambat, itu resistor dalam suatu elektronika ya, alat-alat elektronika ini penghambat.
Jadi dalam ini tuh fungsinya menghambat ya, atau mengurangi arus listrik, terus menurunkan level tegangan listrik di dalam rangkaian. Resistor ada dua jenis, yaitu fixed resistor sama resistor variabel. Bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Nah, untuk rangkaian resistor sendiri itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rumus perhitungan seperti ini, R1 tambah R2 tambah R3 seterusnya. Untuk paralel 1 per R total, yaitu 1 per R1 tambah 1 per R2 seterusnya. Lalu lanjut ke hukum Ohm. Jadi hukum dasar ya untuk elektro yang wajib dipelajari itu adalah hukum Ohm. Jadi hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik I, tegangan V, dan hambatan R. Lalu hukum Ohm itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm. Dan pada tahun 1825, Georg Simon Ohm mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Bisa dilihat ini adalah segitiga Ohm, hukum Ohm, V, IR. V itu voltase atau tegangan, I itu satuannya ampere, arus listrik, untuk R itu satuannya Ohm, hambatan, tekanan, resistansi, dan resistensi. Nah, seperti yang dapat lihat itu satuannya ampere, V itu satuannya volt, R itu satuannya Ohm. Lanjut, hukum Joule. Bisa dilihat ya, kalau untuk hukum Joule sendiri itu dia tabung ya, terdapat sebuah arus ya, voltase, beda potensial AB, potensial kedua ujung penghantar. Lalu kita bisa pakai perhitungan I sama dengan V bagi R. Yes. Nah, contoh lagi mana ya? Loop, langsung ke loop aja. Jadi loop itu lintasan tak bercabang berarah yang melewati minimal satu sumber tegangan dan satu hambatan. Arah dari loop bisa didefinisikan searah atau berlawanan dengan arah arus-arus yang terdapat pada rangkaian tersebut. Bisa dilihat loop itu seperti ini. Dari sumbernya, dari sumber dapat dari sumber juga. Nah, jika ada pada rangkaian ada dua resistor seperti itu bukan disebut loop, hanya hambatan. Jadi kalau melihat ini ada loopnya atau tidak, ada sumbernya plus minusnya. Nah, kalau ini kan dapat lihat ada dua loop. Gampang lah ya, bisa lihat ada sumber ini enggak, sumber arusnya enggak. Itu hukum Kirchhoff. Jika satu rangkaian bercabang dan terdapat dua loop, besarnya arus yang mengalir pada setiap cabang dapat ditentukan menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri itu I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 seterusnya. Itu hukum Kirchhoff 1, titik cabang. Jadi jumlah aljabar arus di dalam suatu titik cabang suatu rangkaian adalah sama dengan 0. Jumlah arus yang masuk suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik. Jadi misalnya masuknya 1, ya keluarnya juga 1, tapi bercabang. Seperti ini. Lalu ada hukum Kirchhoff 2 yang dimana jumlah aljabar GBL dalam setiap loop sama dengan jumlah aljabar hasil kali R dan I di dalam loop yang sama. Sigma epsilon sama dengan sigma IR.
Lalu ini untuk mencari apa loop dapat dilihat jika epsilon bertanda negatif, ini bertanda negatif. Jika yang sebelah kanan juga epsilon bertambah positif, ini juga bertanda positif, jadi mengikuti. Tuh, agar arus mengalir dalam rangkaian, maka muatan positif dalam baterai harus dialihkan dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Sebaliknya, muatan negatif dalam baterai harus dialihkan dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, lalu untuk tegangan BP sendiri itu merupakan sebuah beda potensial antara dua titik pada rangkaian listrik. Loopnya bebas arahnya kemana, tapi titik awal dan akhir harus sesuai, jadi harus saling ketemu lah di mana mereka mau ketemu. Jadi kalau untuk tegangan BP sendiri bisa menggunakan hukum Ohm, yaitu VJ sama dengan sigma I dikali R dikurangi sigma epsilon, seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang beda potensial arus arah DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.